Konsep pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru berorientasi pada pengembangan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan tahap perkembangannya. Guru diberi kebebasan dalam membuat rumusan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan. Profil pelajar Pancasila menjadi panduan dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, di sini ada 3 pendekatan asesmen yang perlu diterapkan oleh guru dalam mengukur hasil belajar dari peserta didik. Yang pertama, ada assessment for learning. Yang kedua ada assessment as learning. Yang ketiga ada assessment of learning. Yang pertama menggunakan kata for, yang kedua menggunakan kata as, yang ketiga menggunakan kata of. Untuk assessment for learning, ini merupakan sebuah assessment yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas daripada kegiatan proses belajar dan mengajar oleh guru. Nah, di sini guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran peserta didik. Tujuan dari umpan balik yang diberikan guru kepada peserta didik ini adalah untuk menentukan apakah peserta didik ini mengalami kemajuan atau bahkan sebaliknya kemunduran dalam ikuti kegiatan proses belajar ini. Nah, guru dapat memberikan tugas. Tugas ini dapat tugas berupa kelompok maupun individu. Nah, setelah diberikan tugas, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Selanjutnya, setelah menjelaskan hasil tugasnya, guru dapat memberikan kuis. Dan di sini peserta didik akan dinilai kegiatan proses belajar mengajarnya, apakah mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Terus yang kedua, ada assessment as learning. Ini peserta didik itu terlibat secara langsung. Nah, jadi mereka akan merumuskan proses penilaian, mereka akan merumuskan kriteria, mereka akan membuat atau melakukan pedoman penilaian, sehingga mereka mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Yang ketiga, ada assessment of learning. Nah, assessment of learning ini dimaksud itu untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik selama 1 semester maupun 1 tahun. Ini dapat berupa ulangan harian, dapat berupa penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, dan lain sebagainya. Jenis asesmen yang telah disebutkan memiliki perbedaan waktu dalam pelaksanaannya. Pertama, asesmen diagnostik. Waktu asesmen ini dilakukan pada awal pembelajaran dengan bentuk penilaian kognitif dan non-kognitif. Contohnya, guru memberikan pretest untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik. Lalu, yang kedua, asesmen formatif. Waktu asesmen ini dilakukan pada proses pembelajaran dengan bentuk self-assessment, peer assessment, dan refleksi metakognitif. Contohnya adalah guru menanyakan kesulitan atau pemahaman peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, asesmen sumatif. Waktu asesmen ini dilakukan pada akhir pembelajaran. Contohnya adalah peserta didik mengerjakan ulangan harian dan ulangan semester. Cara guru merancang pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik. Ada 4 cara yang dilakukan oleh guru untuk melakukan hal tersebut. Cara yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran. Di dalam capaian pembelajaran, memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, sehingga kita bisa menyesuaikan materi sesuai dengan capaian pembelajaran. Cara yang kedua, guru dapat melakukan diagnostik. Guru akan mengidentifikasi kompetensi, kelemahan, dan kekurangan peserta didik, sehingga pembelajaran akan direncanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Cara yang ketiga, melihat prinsip dan asesmen. Dalam menyusun asesmen, guru harus melihat prinsip asesmen, yaitu
asesmen sebagai fasilitas pembelajaran dan mampu menyediakan informasi sebagai umpan balik. Cara yang keempat, membuat laporan dan evaluasi. Seorang guru harus bisa membuat laporan atas kemajuan peserta didik, baik dari segi nilai maupun sikap. Serta guru melakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya mengidentifikasi dan strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama itu dengan cara mengetahui bahwa guru harus mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran peserta didik. Nah, artinya strategi yang digunakan adalah guru harus terlebih dahulu untuk mengidentifikasi materi yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan cara lebih menguasai materi tersebut sehingga hal ini dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik. Yang kedua, guru harus mampu melakukan pendekatan terhadap peserta didik. Guru harus tahu bagaimana karakteristik masing-masing peserta didik dalam menerima materi dalam proses belajar mengajar, agar nantinya setelah guru menguasai karakteristik masing-masing peserta didik, guru akan mudah dalam menjalankan pembelajaran. Artinya, guru akan mudah memberikan metode atau model pembelajaran agar pembelajaran tersebut lebih menarik.